dosen kami dari kelompok 43, produk kami bernama Cheers Breadtopia. Kelompok kami terdiri atas saya, Calvin Wu, teman kami Ivan Wuryadi, Restu Singgi, dan Stephen Putra. Selanjutnya marilah kami mempresentasikan hasil penelitian dan laporan bisnis project kami. Kami selanjutnya akan menjelaskan beberapa poin berikut. Yang pertama, latar belakang produk kami. Yang kedua, deskripsi produk. Yang ketiga, pemasaran bisnis. Yang keempat, manajemen SDM. Yang kelima, proyeksi kanjusa resi bisnis. Jadi kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu mengenai produk kami. Dalam industri makanan ringan yang terus berkembang, inovasi dalam produk menjadi kunci utama kami dalam menarik perhatian konsumen. Masyarakat modern semakin mencari cemilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan pengalaman rasa yang unik dan memanjakan lidah. Minat terhadap produk berbasis coklat, peluang kami dalam bisnis ini semakin menjanjikan. Cheers Breadtopia hadir sebagai inovasi dalam dunia snack dengan menawarkan produk cemilan berbasis roti yang unik dan menggugah selera. Produk ini merupakan kombinasi sempurna antara kelembutan roti dengan isian selai coklat yang kaya rasa, serta lapisan luar yang ditaburi coklat dan taburan kacang renyah. Perpaduan ini menciptakan pengalaman rasa yang luar biasa bagi setiap ring. Dan ini ada hasil data prasurvei peminat coklat cemilan ringan pada Kota Pekanbaru. Berdasarkan bisa kita di atas menunjukkan sejumlah orang Pekanbaru sebanyak 56,3% yang lebih cenderung mengonsumsi makanan ringan pada sehari-hari. Bahkan sejumlah orang Pekanbaru sebanyak 68,8% lebih memilih mengonsumsi makanan ringan untuk mengganti makanan utama pada waktu tertentu, baik pada waktu pagi hari, siang, maupun malam hari. Selanjutnya, saya Ivan Wuryadi akan melanjutkan bagian dari deskripsi produk. Jadi waktu saat bazar nanti, kami akan menjual sebuah produk yang kami beri nama Breadtopia. Terdiri dari 3 kategori sesuai dengan isinya, yaitu Chokomania yang berisi strawberry, Chokomania yang berisi roti net, dan honey jam. Produk ini terdiri dari roti gulung dengan selai yang dapat dipilih dan tersedia berbagai macam rasa yang unik dan sesuai selera. Dan dilumuri lelehan coklat kacang setelah dibekukan, rasa dan tekstur menjadi lebih renyah dan enak. Power up your day with delicious ways. Ini adalah moto kami. Untuk pemasaran bisnis, kami memakai platform Instagram. Analisa kami dari segmen, mengincar segmen ini baru dengan demografis Gen milenial dan Z yang hobi mengonsumsi roti manis dan makanan unik. Targetnya penduduk muda, apalagi nanti waktu bazar banyak anak-anak muda gitu. Analisa SWOT kami strength. Kami yakin bahwa produk kami memiliki harga yang kompetitif, bahan baku yang mudah didapatkan, dan menawarkan berbagai aneka rasa. Kami sadar kelemahan kami ada di tinggi kalori dan gula, kurangnya nilai gizi, dan biaya penyimpanan yang relatif tinggi karena memerlukan kulkas.
terdapat kesempatan, yaitu perubahan preferensi konsumen dan ini terbalik nih. Dengan ancaman terdapat produk makanan beku lainnya, perubahan preferensi konsumen, dan banyak jenis makanan beku yang dapat menarik konsumen. Dengan berbagai kesempatan, yaitu berbagai inovasi rasa, keunggulan dari digital marketing, dan peningkatan tren makanan beku. Ini merupakan tabel dari IFAS dan EVAS kami. Dengan hasil akhir koordinat X 1,75 dan koordinat Y 1,25. Bisa dilihat pada tabel strategi SO, WO, ST, dan WT kami. Kami memilih platform Instagram sebagai media pemasaran dengan menampilkan poster, video, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Restu Singgi. Oke, selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Di sini ada media pemasaran, yaitu staf produksi, staf keuangan, staf pemasaran, dan 2 staf pemasaran. Dalam menjalankan usaha yang kami lakukan, kami membutuhkan beberapa anggota karyawan dalam membantu pelaksanaan berbagai kegiatan atau bagian yang ada, baik dalam bidang keuangan, produksi, dan juga pemasaran. Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh Cheesetopia adalah 4 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Calvino. Selanjutnya saya akan menjelaskan status proyeksi keuangan kami. Nah, untuk proyeksi keuangan kami ini sejumlah data disusunkan dengan sebagian dengan asumsi data dan sebagian pakai data real. Karena kami akan mempresentasikan data laporan keuangan dan biaya yang dikeluarkan selama per tahun ini. Maka dari itu sebagian data akan kami pakai secara data asumsi. Secara timeline proyeksi penawaran, pada tahun 2025, dengan jumlah pekerja 4 orang, kami mendapatkan asumsi dengan penawaran per tahun 7.200 piece. Ini dengan asumsi setiap hari kami dapat menghasilkan penjualan sejumlah 20 piece, maka per bulan tentunya sejumlah 600 piece juga. Nah, seiring waktu, pada tahun 2026, kami bekerja sebanyak 8 orang dengan penawaran per tahun 14.400 piece. Hingga pada tahun 2029, kami asumsi ada penambahan karyawan sebanyak 20 orang dan tentunya kami akan adanya peningkatan penawaran per tahun hingga 36.000 piece juga. Berikut
tabel produksi produk kami Cheers Blacktopia secara all varian, kami mendapatkan hasil penjualan bersih selama 1 tahun sebanyak 84.240.000. Dan berikut juga ada tabel sejumlah alat dan bahan yang akan kami dipakaikan. Tabel pelengkap operasional, biaya tenaga kerja baik dalam pabrik ataupun dalam perkantoran. Dan berikut juga ada sejumlah biaya operasi yang akan kami keluarkan selama 1 tahun. Dapat tabel rincian investasi, biaya overhead selama 1 tahun, dan tabel biaya bahan baku. Dan tabel biaya bahan baku ini, fun fact-nya, kami menghitung secara harga grosiran agar mendapatkan harga yang serendah-rendahnya mungkin. Ini tujuannya kami akan menekankan biaya produksi agar dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi lagi. Berikut laporan laba rugi kami selama 1 tahun, dan ada tabel net present value dan tabel rincian biaya per tahun. Secara harga penjualan kami untuk laporan ini kami set up-kan harga 13.000. Dan untuk secara real, berhubung kami adalah usaha startup, maka untuk harga ini kami sementara dijualkan dengan harga 10.000. Untuk laporan ini kami set up harga 13.000 dikarenakan ada sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan pada setahun ini, sehingga harganya akan diasumsi sebanyak 13.000. Berikut perhitungan break-even point Blacktopia ini. Ada BEP per unit. Kami mendapatkan BEP per unitnya sebanyak 262 unit per bulan. Dan BEP secara nilai rupiahnya sebanyak 40.800.000 per tahun. Dan kami proporsionalkan sebanyak 3.400.000 per bulan. Berikut juga ada tabel estimasi analisis BEP kami. Selanjutnya, bagian analisa risiko bisnis akan dilanjutkan oleh teman kami. Yang terakhir ada analisa risiko bisnis. Kemungkinan dampak risiko bisnis ini yaitu yang pertama, munculnya pesaing baru dengan inovasi atau harga lebih kompetitif bisa mengurangi pangsa pasar. Yang kedua, gangguan produksi dan layanan seperti keterlambatan dalam penyajian makanan dan kualitas makanan menurun akan berdampak penurunan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, lokasi yang tidak strategis. Jika lokasi kurang ramai atau sulit dijangkau, bisnis bisa kesulitan menarik pelanggan. Yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku yang naik drastis dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan. Yang kelima yaitu ulasan buruk di media sosial. Komentar negatif bisa menyebar luas dan menurunkan minat pelanggan. Selanjutnya, antisipasi risiko usahanya adalah yang pertama, tingkatkan nilai tambah seperti program loyalitas, diskon musiman, atau pelayanan lebih ramah. Lakukan riset pasar dan benchmarking terhadap kompetitor. Yang kedua yaitu terapkan SOP yang ketat. Lakukan pelatihan rutin bagi staf dapur dan layanan. Yang ketiga yaitu maksimalkan layanan pesanan melalui aplikasi online. Tingkatkan promosi digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang keempat yaitu bekerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk mendapat harga kompetitif. Buat kontrak harga tetap jika memungkinkan untuk jangka waktu tertentu.
Yang kelima yaitu respon cepat dan sopan terhadap keluhan pelanggan secara terbuka. Ajak pelanggan memberi ulasan positif setelah pengalaman memuaskan. Tingkatkan kualitas pelayanan agar reputasi tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas penyajiannya. Ini kelompok kodenya berapa ya? 3, Pak. Berapa kodenya? Nomor kelompok 3. 43, Pak. 43, Pak. Oke, saya sambil buka dari saya. Mas, Pak, putus-putus suaranya, Pak. Ya, saya lagi buka laporan kalian. Gak pecah-pecah, Pak. Pecah-pecah, Pak. Masih gak kedengaran. Sebenarnya produk utama kali ini roti ya. Ya, Pak, roti. Iya, Pak. Ukurannya sebesar apa? Betul, Pak. Apa ya? Ukurannya sebesar apa? Ukurannya Maaf, Pak. Bisa diulang, Pak. Ukuran rotinya sebesar apa? Oh. 250 gram. Kecil aja sih, Pak. Kayak roti biasa digulung gitu, Pak. Kalau dari ukuran berapa senti? Ukuran dalam senti. Estimasi 8 sampai 10 lah. Ya, 8 sampai 10 senti lah, Pak. berarti itu minimal 3 kali gigitan baru habis. Iya. Nggak bisa sekali gigit. Sekali gigi bisa kalau mulutnya besar, Pak. Ya, Pak. Soalnya agak tebal dia, Pak. Iya, tebal tuh, Pak. Tebalnya berapa senti? Kurang lebih kayak beng-beng gitu lah, Pak, bentukannya, Pak. Kayak beng-beng, Pak. Iya. Supervisi berapa piece? Kalau kami sepaket jualnya sebanyak 2 piece sih, Pak. Jadi satu paket dapat 2 piece gitu, Pak. Dengan harga 13.000. Ya, kalau dalam laporan kami bikinnya 13.000, Pak, karena berhubung ada banyak pengeluaran biaya dalam setahun kan, Pak. Dan secara real ini kami kan usaha startup, jadi kita sementara bikin harga 10.000, Pak. 10.000 sepaket. Jadi dapat 2 piece gitu, Pak. 10.000 untuk dapat 2 potong kue roti berukuran 8 sampai 10 cm. Bukannya terlalu mahal itu. Kalau mahal sih relatif, tapi kalau dengan isiannya kami yakin worth it sih, Pak. Berapa kali saya yakin itu? Ayo, kenapa kalian yakin itu worth it? Karena kami sudah melakukan penjualan PO. Kan udah tes pasar, Pak. Iya. Udah PO waktu itu, Pak. Responnya baik sih. Putus-putus, Pak. Maaf, Pak, masih pecah-pecah, Pak, suaranya, Pak. Iya, Pak. Ya. Siap. Ini laporan PP-nya dan Pak punya kalian ya.
Nggak dengar, Pak? Serius. Halo, ini laporan BPJS sudah buka di share screen. Share screen Laporan ya? screen. Pen ya? Lihat screen. Pen. Sebentar Pak. Ini saya lihat kalian PPU 6 bulan 12 hari. Apa itu selama ini? Maaf Pak, pecah-pecah lagi Pak. Yes. Ya, di situ. 4 tahun 6 bulan 12 hari. Enggak kelamaan bebeknya selama itu. Kan sesuai dengan perhitungan kami itu payback-nya sebanyak selama itu sih. Ya, kalian Mungkin tadi mengatakan ya, mungkin berhubung kena di biaya produksi sama beban biaya yang tinggi sih Pak, karena ini masih biaya yang kami asumsi sih Pak. sekarang gini, kalian mengatakan bisnis kalian worth it, tapi kalian harus nunggu 4,5 tahun baru balik modal. Kenapa bisa begitu? Saya kalau bisnis makanan 4 tahun ngapain saya jualan? Ya enggak? Mungkin untuk list penjualan kami mungkin agak memang selama itu Pak payback-nya. Cuman kalau tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengembangkan sejumlah paket produk, mungkin akan mempercepat payback yang akan balik modal Pak. Itu sih Pak. Terus tahun kelima tuh kenapa ada nambah 50 juta ya? Kalau Pak, nilai investasi dari kelompok kami. Jadi kalau misalnya kami tidak menutup kemungkinan mengembangkan bisnis lagi, kami juga akan memasukkan modal kerja sebanyak 50 juta Pak untuk per tahunnya. Ya, betul. 50 juta untuk modal awal sebagai investasi awal. Initial investment bahasa ininya. Cuman di tahun kelima, kenapa bisa ada nambah 50 juta kembali? Kan kalian nambah angkanya 50 juta kan? Jadinya 63 juta sekian. Itu kenapa bisa bertambah 50? Kan modalnya sudah habis terpakai di tahun 2024. Sebenarnya tahun mulainya itu pada tahun 2025 sih Pak. Kalau tahun 2024 itu sebenarnya kan belum startup, jadi dihitungkan cash flow-nya itu jadi masih minus. Jadi untuk tahun startup atau tahun yang pertama itu ada penambahan 50 juta sih Pak. Kami memasukkan modalnya pada tahun 2025 gitu. Ya, ini nilai investasi yang kalian tulis tadi, sebentar. Kalian jangan geser slide-nya, saya aja. Ini 62318. Nah ya, sama. Ini kan investasi awal kalian 62.318.000. Terus kalian laba tahun pertama 13 juta sekian, sampai tahun keempat 13 juta sekian. Tahun kelima juga 13 juta sekian labanya. Cash flow-nya ya. Terus kalian ada nambahin 50 juta di tahun 2029 ini kan. Kalau nggak angka 63 itu dapat dari mana?
Ini kan Pak, untuk modal kerja 50 juta ini sebenarnya kami melakukan pinjaman dana sih Pak dalam periode 5 tahun Pak. Jadi kalau misalnya 50 jutanya itu sudah lunas, maka akan ada penambahan sih Pak pada tahun kelima Pak, atau tahun 2029 nantinya. Jadi kami asumsikannya itu ada penambahan cash flow juga di tahun terakhir atau tahun 2029 ini. Menambah dana melalui utang berarti. Iya Pak. Kalau menambah dana melalui utang, itu bukan arus kas operasional. Di sini kita menghitung itu adalah operating cash flow. Cash flow itu ada 3 ya. Arus kas operasi, Recording in progress. arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Posisinya di sini, kalau kalian hitung, itu bukan arus kas operasional. Cocok. Nggak bisa ditambah. Oke, saya bingung kenapa ada gambar 50 juta. Kurang pas. Gitu. Oke. Kemudian laba kalian IRR tulis berapa? 19%. Oke. IRR 19%. Untuk jualan makanan apakah itu tidak terlalu rendah? Halo, Ya Pak, untuk jualan makanan, IRR 19% apakah tidak terlalu rendah? menurut kami sih sejujurnya ya Pak, sejujurnya agak rendah sih Pak. Jadi kalau ekspektasi kami, perhitungan kami sampai terakhir itu minimal pun harus sampai 30-an%. Cuman berhubung ada sejumlah biaya yang relatif tinggi, jadi menyebabkan labanya itu jadi rendah Pak. Mungkin itu sih. Saya sebagai investor melihat kayak gini, saya mau investasi di sini. Kan bisa yakin saya. Oke, dari aspek keuangan, keadaannya beginilah. Apalagi bisa saya turunkan. Sehingga saya mau investasi di tempat kalian. Loh, terdengar nggak suara saya? Sebentar tadi Pak. Ya, kalau dari sisi keuangan kan susah nih, angkanya kecil, labanya tidak besar. Saya sebagai investor nggak akan mau investasi kok kayak gini. Cuman kalau dari sisi aspek yang lain, apa yang bisa kalian kumpulkan? Halo, suara saya terdengar kan? Bagian terakhir tadi putus-putus Pak. Ya, apa yang bisa kalian kumpulkan selain dari aspek keuangan yang Recording dibicarakan? stopped. Apa yang bisa kalian kumpulkan dari aspek keuangan yang nilainya rendah ini? Kami secara keseluruhan proyeksi keuangan, kami dapatkan kesimpulan kalau kami itu karena proses startup bisnisnya itu masih mengambil laba yang nilai kecil, jadi mungkin agak memerlukan masa yang cukup lama untuk memperoleh balik modal atau mencapai nilai BEP. Cuman kalau dalam prosesnya itu kita mencoba untuk mengembangkan ide bisnis yang dapat memperlebarkan laba atau menekankan biaya produksi
mungkin akan meningkatkan jumlah laba lagi sih, Pak. Ini saja sih, Pak, yang bisa saya ambil kesimpulan. Oke lah, saya rasa cukup ya. Untuk kelompok berikutnya silakan. Terima kasih kelompok apa namanya Kleptopia ya. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Baik, izin saya share screen ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Selamat pagi kami dari kelompok WordPress Witcon nomor 51 untuk menampilkan presentasi laporan kami. Kami terdiri dari 4, dari Afrida Gea, Anggra Febrianti, Nanda, dan Pininta. Kami berempat dari Fakultas Manajemen Bisnis. Baik, yang pertama itu saya akan jelaskan latar belakang kenapa kami memilih produk WordPress Witcon, yaitu produk makanan dan minuman. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Hal ini yang akan mendorong permintaan akan kebutuhan makanan dan minuman itu semakin meningkat. Lalu kenapa kami memilih bahan dasar dari produk kami ini adalah jagung? Itu karena di Indonesia itu produksi jagung pada tahun 5 tahun terakhir itu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2024 sampai sekarang itu mengalami pemulihan dan peningkatan. Oleh karena itu, kami memilih memproduksi jagung sebagai bahan utama dari produk kami. Lalu ini juga ditambah karena jagung manis itu sangat mudah didapatkan bahannya dan juga rasanya yang memiliki rasa manis alami dan cocok untuk warga Indonesia. Kami menginovasikan seperti yang kita tahu ya, jagung manis itu bisa diolah menjadi berbagai produk seperti tepung maizena, minyak jagung, dan lain-lain. Bahkan menjadi berbagai macam makanan seperti jagung bakar, kedel jagung, popcorn, dan juga yang lainnya. Dari sinilah kami menginovasikan bagaimana cara kami untuk membuat produk dari jagung manis yang baru. Kami membuatnya ke dalam bentuk bakso jagung dan es jagung, di mana kami menginovasikan makanan ini karena makanan ini belum pernah ditemui dan belum ada yang produksi makanan seperti yang kami buat. Lalu kami juga mempertimbangkan kepraktisan wadah, di mana kami menggunakan wadah atau kemasan yang sama seperti kemasan house snack tray. Karena kemasan ini unik, sehingga kami mengambil kemasan seperti ini supaya banyak yang tertarik. Karena itulah tercipta produk kami, yaitu WordPress Witcon. Ada beberapa goals atau target yang akan kami capai. Sebenarnya target yang
Tujuan yang pertama itu adalah memperkenalkan produk kami dan menciptakan merek yang terkenal di Pekanbaru. Tujuan target yang pertama itu meningkatkan penjualan produk Hotfresh Sweetcorn sebesar 20% dalam 1 bulan. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar produk makanan minuman yang sehat dan bergizi sebesar 20% dalam 1 bulan. Yang ketiga itu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan kualitas tinggi dalam 3 bulan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 90% dalam 3 bulan. Meningkatkan kepuasan pelanggan ini kami akan meningkatkannya dari berbagai ulasan-ulasan atau review dari konsumen kami. Berikut produk Hotfresh Sweetcorn, kami hanya membuat dalam 2 varian ya Pak. Yang pertama itu Hotfresh Sweetcorn bakso jagung dan es jadi jagung original, yang rasanya ori, dan bakso jagung dan es kopi jagung. Dimana es jagungnya ini dicampur dengan kopi, tapi di sini gambarnya kami menggunakan gambar yang sama dengan harga 25.000. Ukuran dari cup atau kemasan kami ini, cupnya 500 ml, dan tempat makanannya itu lumayan cukup besar, bisa di dalamnya itu Pak ada 6 atau 7 bakso jagung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinita Stefani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan bersaing dari Hotfresh Sweetcorn. Jadi keunggulan bersaing dari Hotfresh Sweetcorn ini adalah kombinasi bakso jagung yang dicampur dengan kuah cuko serta minuman varian es jelly jagung dan es kopi jagung. Bakso jagung dan es kopi jagung merupakan olahan yang jarang ditemukan atau bahkan belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, Hotfresh Sweetcorn ini disajikan unik dalam gabungan kemasan cup plastik. Dalam hal ini, Hotfresh Sweetcorn menawarkan kepraktisan pada menu kami, Pak. Yang selanjutnya, yang kedua, analisis kompetitor. Jadi, pesaing-pesaing Hotfresh Sweetcorn ini ada 3, yaitu Popcorn XXI, yang kedua Jasuke, yang ketiga ada perkedel jagung. Jadi ini merupakan pesaing-pesaing pada Hotfresh Sweetcorn yang berbau dengan jagung. Selanjutnya, jadi target pasar pada Hotfresh Sweetcorn kami adalah pelajar, mahasiswa, pekerja atau keluarga muda mulai usia 15 sampai 50 tahun yang suka akan makanan unik, praktis, dan estetik dengan pendapat menengah ke atas. Oke, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh Nanda. Baik, masuk bagian strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami itu melalui media sosial, yaitu dari Instagram, WhatsApp, dan pop-up WhatsApp-nya itu dari Bazar dan Bu Depan Kos. Yang selanjutnya itu adalah risiko. Yang pertama itu risiko produk. Daya tahan produk kami ini tidak lama. Jadi solusinya itu produk yang sudah diproduksi baiknya terjual di hari itu juga dan paling lama 1 hari di kulkas. Yang kedua, risiko finansial, yang dimana harga kemasan itu yang mahal. Solusinya memilih kemasan ukuran kecil sehingga bisa menekan harga jual Hotfresh Sweetcorn sedikit lebih rendah. Lanjut. Yang selanjutnya, modal. Ini adalah rangkuman modal Hotfresh Sweetcorn dalam periode 1 tahun, yang dimana biaya bahan bakunya itu 199.372.800 dan biaya perlengkapannya itu 6.298.000. Terus biaya mesin dan peralatan produksinya 3.963.000
dan sewa dapur 4.800.000. Dan terakhir itu modal kerja 13 juta. Yang menjadi total dari 1 tahun itu adalah 227.385.800. Dan selanjutnya akan dijelaskan Frida. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang laporan keuangan bisnis Fresh Sweetcorn. Di sini kita bisa melihat grafik keuangan Fresh Sweetcorn dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Ini didapatkan dari target penawaran selama 5 tahun. Di tahun 2025 kita bisa melihat bahwa pendapatannya yang berwarna orange yaitu 270 juta dengan laba bersih yang berwarna biru yaitu 15.769.200. Untuk tahun 2025 sama tahun 2026 itu menunjukkan bisnis ini berada dalam fase awal yang stabil dengan tingkat profitabilitas yang konsisten. Untuk tahun 2027 itu pendapatannya naik dari tahun 2026 menjadi 405 juta. Dan juga laba bersihnya juga naik. Sehingga di tahun 2027 sama tahun 2028 tetap konsisten seperti tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2029 itu merupakan tahun puncak selama periode 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, baik dari segi pendapatan maupun laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis Hot Fresh Sweetcorn layak untuk tetap dijalankan karena memberikan keuntungan dalam menjalankan usaha ini. Sehingga bisnis ini mengundang para investor untuk berinvestasi. Di slide berikut ini merupakan poster daripada Hot Fresh Sweetcorn dengan tagline kami itu praktis dan bikin kenyang. Di poster ini sudah ada alamat kontak yang bisa dihubungi. Serta ada juga logo daripada produk kami. Slide berikutnya. Jadi penutupnya, rencana bisnis Hot Fresh Sweetcorn ini menunjukkan peluang besar di industri makanan ringan inovatif. Dengan menggunakan kemasan snack tray ini, produk ini menawarkan kepraktisan yang menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya. Tetapi juga memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi konsumen karena produk kami ini tidak hanya menawarkan keunikan dari segi produknya sendiri yaitu bakso jagung dan es kopi jagung, tetapi menawarkan juga praktisan dari segi kemasannya yaitu disajikan dalam satu paket yaitu makanan dan minumannya. Sekian presentasi untuk bisnis kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyajian presentasinya. Untuk Hot Fresh Sweetcorn nama produknya. Oke. Saya sudah buka materinya ya. Saya tadi antara saya salah dengar atau apa, kok ada terdengar seperti bakso jagung ya? Ya, Pak. Itu termasuk produknya? Ya. Baksonya terbuat dari apa? Sebenarnya baksonya itu Pak bukan hanya dari jagung, tapi juga menggunakan daging ayam. Lalu kami menggunakan jagung manisnya itu dia dalam bentuk pipilan, jagung manis yang udah dipipil direbus sebagai toppingnya gitu Pak. Terus nama produknya Hot Fresh.
gimana caranya bisa hot sekaligus fresh? Jadi Pak, yang buat hot itu kan bakso jagungnya ditambahkan dengan kuah cuko yang hangat. Kalau kata freshnya itu dari minumannya es jagungnya. Oh, saya ada lihat bentuk packingnya, dia kayak mangkok di atas tapi kerucut ke bawah lalu ada pipet. Maaf Pak, suara Bapak kurang jelas Pak. Packingnya di situ ada mangkok di atas sama ada kayak gelas mengkerucut ke bawah terus ada pipet, begitu ya? Benar Pak. Itu berarti memang tidak tercampur ya, memang terpisah ya? Iya Pak, bisa. Berarti, Ya, ada lubangnya di tengah untuk pipetnya Pak. berarti ini makanan sekaligus minuman yang terjual dalam satu produk. Iya Pak. Apa inovasi utama dari produk kalian ini? Boleh dibantu sama teman yang lain. Baik, izin menjawab. Inovasi produk dari Hot Fresh Sweet Corn ini terbagi dua dari segi produk ini sendiri, yaitu bakso yang kami hasilkan itu berbeda dari bakso biasanya. Bakso biasanya itu kayak bakso sapi, bakso ayam, bakso ikan. Jadi kami membedakan menjadi bakso yang terbuat dari jagung, sehingga kami menyebutnya bakso jagung. Kemudian untuk minuman esnya sendiri biasanya yang kita temukan biasanya itu minuman es jagung itu saja. Tapi kami membuatnya jadi berbeda dengan menambahkan yaitu kopi bubuk sehingga kami menyebutnya es kopi jagung. Kemudian inovasi selanjutnya selain daripada produk sendiri, kami juga memiliki inovasi dari segi kemasan, di mana Hot Fresh Sweet Corn ini menggunakan kemasan yang unik dan kekinian atau biasa disebut ini snack tray yang lebih praktis. Kemasan ini merupakan perpaduan antara makanan dan minuman yang disajikan dalam satu paket sehingga konsumen bisa makan dan minum sekaligus di satu wadah. Untuk segmentasi produknya bagaimana? Mohon maaf Pak. Segmentasi produk. Untuk segmentasi produk sendiri dari segi demografi kami menargetkan yaitu yang berusia 15 sampai 35 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, berstatus pelajar, mahasiswa ataupun pekerja dengan pendapatan menengah ke atas, di mana mereka adalah konsumen yang berdomisili di Pekanbaru yang suka akan makanan pedas dan manis, serta konsumen yang mencari cemilan unik yang menarik untuk diposting di medsos, karena produk kami sendiri memiliki daya tarik tersendiri dari packagingnya sendiri. Kemudian dari segi perilaku yaitu konsumen yang tertarik untuk mencoba produk kami karena adanya inovasi baru baik dari produk maupun dari kemasannya itu sendiri. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan dipaparkan materinya kelompok 3. Muncul Pak.
Sudah. Silakan dipaparkan materinya. Selamat pagi, Pak. Apa kedengaran, Pak? Iya, terdengar. Oke. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian semuanya. Di sini kami dari kelompok 111 dari Golden Comel ingin memberikan presentasi mengenai bisnis project kami. Di sini ada ketua kami Abdiel Zai, ada Audina Marlina Situngkir, dan ada saya sendiri Christine Hakim Manurung. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu ada tentang latar belakang dari produk kami sendiri ya. Sebentar. Nah, di dalam dunia kuliner ini, makanan memiliki berbagai macam bentuk dan kategori, mulai dari makanan utama hingga hidangan penutup atau yang biasa kita sebut dengan dessert. Nah, saat ini dessert menjadi salah satu jenis hidangan yang paling digemari oleh seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keunikan rasa dan teksturnya yang dapat memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan, baik sebagai pelengkap hidangan utama maupun sebagai cemilan di berbagai kesempatan, ataupun dimanapun masyarakat itu berada. Dessert umumnya berbahan dasar susu, telur, gula, dan tepung yang mudah didapatkan di pasar swalayan maupun lingkungan sekitar. Di Indonesia, bahan-bahan ini sangat berlimpah dan mudah ditemukan di mana-mana. Susu dan telur merupakan sumber protein yang banyak digunakan dalam pembuatan berbagai jenis dessert. Nah, makanya di produk kami ini kami menggunakan bahan utama yaitu susu dan telur. Lalu, ada banyak faktor yang mendukung peningkatan penjualan dessert. Nah, salah satunya itu adalah kemudahan akses terhadap produk melalui toko fisik maupun platform online. Semakin banyak restoran, kafe, dan usaha kecil yang menawarkan berbagai jenis dessert dengan konsep inovatif, sehingga semakin menarik minat konsumen. Maaf, dia PPT-nya masih di latar belakang. Oke, kasih. Nah, selain gaya hidup dan tren konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat juga berkontribusi terhadap kelonjakan penjualan dessert di Indonesia. Nah, produk kami ini bisa belikan dimanapun toko offline itu berada. Contohnya di kafe itu cocok, di makanan pinggir jalan juga cocok. Pokoknya cocok dimakan untuk dimanapun dan kapanpun berada. Nah, next. Ada pun goals dan tujuan yang kami rencanakan. Baik, tujuan kami menciptakan bisnis ini yaitu untuk mempertahankan kualitas dan rasa produknya. Lalu yang kedua, menargetkan peningkatan omset penjualan. Yang ketiga, menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, meluncurkan menu baru dan meningkatkan kemasan produk. Lalu yang kelima, meningkatkan efektivitas komunikasi dengan tim dan mitra bisnis. Nah, bagaimana 5 goals ini tercapai? Nah, kami menciptakan target yang kami rencanakan. Yang pertama, bisnis ini bisa berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kami akan membuat bisnis ini berkembang dengan banyak cara ya, supaya kami dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan pekerjaan. Khususnya untuk orang-orang yang bisa baking gitu ya, ataupun orang-orang mahasiswa-mahasiswi bisa bekerja lah di bisnis ini, karena bisnis ini tidak terlalu susah lah untuk dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi seperti kami.
Lalu yang kedua, setelah sukses, bisnis ini bisa mengembangkan atau menciptakan ide baru yang berupa produk cemilan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas. Mungkin produk yang kami ciptakan sekarang ini belum sebesar dan se-wow makanan-makanan dessert di luar sana yang lebih estetik gitu ya. Tapi dengan kami rencanakannya ini, kami bisa membentuk tim dan kami bisa merencanakan dessert yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan lebih berkualitas tentunya. Lalu yang ketiga, bisnis ini dapat meningkatkan semangat kewirausahaan bagi para generasi muda. Mungkin dengan sudah terbentuknya produk yang baik, yang berkualitas, dan mungkin dengan marketing yang bagus juga, jadi semua mahasiswa-mahasiswa itu pada, wih, kayaknya seru juga nih buka bisnis yang rame, yang bagus, terus estetik juga, yang bisa mendukung sosial media saat inilah gitu. Jadi mereka pada mau semangat nih untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan tidak mengganggu hobi mereka juga di generasi muda pada saat ini. Lalu yang keempat, bisnis dapat menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar. Nah, itu tadi saya bilang ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para generasi-generasi muda. Lalu yang kelima, bisnis dapat berpeluang memajukan UMKM di Indonesia. Nah, kami ingin UMKM di Indonesia ini terkenal bukan karena plagiat mengikuti orang-orang di luar sana, tapi kami ingin menciptakan kualitas dan brand sendiri. Next. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, produk yang kami tawarkan ini bernama crème brulee. Atau biasanya kalau ini kan produk kami tercipta dari negara Prancis ya Pak, tapi kami bikin dengan kreasi kami sendiri yang kami ciptakan ya berasal dari Indonesia lah ya, yang disebut dengan crème brulee atau crème brûle, yang merupakan produk berbahan dasar telur, gula, dan krim yang dicampur dan dimasak dengan cara di oven. Nah, ketika sudah dimasak dan kami mendiamkannya sebentar dan memasukkannya ke dalam pendingin atau kulkas, tapi bukan di freezer ya. Lalu setelah agak dingin itu kami keluarkan dan kami berikan topping. Nah, kami menyediakan 4 topping. Yang pertama, kami menyediakan 3 topping. 1 original, 1 topping Oreo, 1 lagi topping fruits atau buah-buahan, dan yang terakhir itu topping keju. Nah, produk ini kami kemas dengan cup foil yang ada penutupnya serta ada label kami nanti. Dan cup foil ini kami bikin warna-warni ya, karena tema bisnis kami ini Pak nanti di bazar juga kami ada tema warna gitu, kayak temanya ceria lah gitu. Jadi produk yang kami sediakan itu kemasannya warna-warni. Nah, promosi pengenalan produk kami ini kami lakukan melalui sosial media online dan offline juga ya, termasuk ke face to face teman-teman. Media online yang dapat digunakan melalui pada platform Instagram, adapun platform Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, untuk harganya sendiri, itu kami membuat yang original itu 8.000 per piece-nya. Untuk yang topping Oreo itu ditambah 2.000, untuk yang topping keju dan buah-buahan itu ditambah 4.000. Nah, sudah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Kak Aulina. Baik, di sini saya akan melanjutkan keunggulan bersaing. Di sini kami memiliki beberapa kompetitor untuk kami jadikan salah satu dari rasa, tekstur, harga untuk bersaing dengan produk kami. Yang pertama, keunggulan dari produk kami ini best price, harganya lebih terjangkau dibandingkan harga restoran yang dimana dessert ini jarang ditemukan di pedagang kaki lima atau contohnya seperti street food. Kemudian produk yang kami tawarkan juga memiliki yang rasa unik, di mana bukan hanya rasa manis tetapi ada rasa atau tekstur yang membuat pecah di mulut dari
hasil torch di atasnya, di atas dessertnya. Jadi untuk semua kalangan usia bisa mengkonsumsinya. Kemudian adanya pelayanan dari tim kami yang sangat ramah, fast respon, dan gesit. Dan yang terakhir itu pengiriman cepat dan gratis ongkir tanpa minimal order. Jadi kami nggak ada mematokkan untuk minimal belanja segini, order segini, baru free ongkir, nggak ada. Mau pesan 1 atau 2, kami tetap free ongkir. Next. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kompetitor analisis. Di sini kami kasih perbedaan 2 kompetitor. Yang pertama ada Omong F3, yang pertama ada Dessert Box PKU, Declaper Pie, dan Mr. Cream Puff. Golden Cream Brulee ini menghadapi persaingan dari berbagai merek dessert lainnya. Analisis pesaing dilakukan untuk memahami keunggulan dan kelemahan. Kemudian persaingan dalam industri dessert di Pekanbaru ini cukup sangat ketat dan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk serupa, bahkan rasanya juga serupa, baik dalam skala rumahan maupun bisnis yang sudah memiliki jaringan pemasaran yang sangat mapan. Nah, kalau dari segi aspeknya, di harga, kalau produk kami ini, Crème Brûlée, itu memiliki harga kisaran 8 sampai 12.000, sedangkan dari dessert box PKU ini memiliki kisaran harga dari 12 sampai 125.000. The Clapper Pie ini 20.000 sampai 50.000 dan Mr. Cream Puff ini 15 sampai 35.000. Untuk dari varian produknya, kalau di Crème Brûlée ini kami hanya menyediakan dessert, sedangkan di dessert box itu ada beberapa atau beragam dessert, dan The Clapper Pie itu memiliki pie clapper dan varian lainnya, dan yang terakhir itu cream puff dengan berbagai atau beragam isian. Nah, untuk keunggulannya itu ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dari segi harga kami memiliki harga yang sangat terjangkau dibanding kompetitor lain. Dan kelemahan kami itu di mana kami karena baru merintis, jadi untuk brand awareness kami itu masih sangat rendah dibanding kompetitor lainnya. Next, target pasar, target market. Crème Brûlée ini cocok di kalangan mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Atau orang dewasa, di mana rasa manis ini bisa dibilang bukan yang sangat enak bagi peminat, bagi konsumen, dan di sini juga teksturnya untuk anak-anak itu teksturnya sangat lembut, kemudian sensasi memecahkan karamelnya juga rasa di mulut, dan yang terakhir itu tampilan yang sangat sederhana namun menarik, di mana sangat mempunyai kesempatan besar untuk memikat anak-anak membelinya. Nah, itu nanti kami rancang sedemikian rupa di cup yang kami sediakan. Kemudian untuk remaja itu kombinasi tekstur yang kekinian, di mana remaja seringkali mencari pengalaman makan makanan yang menarik, kemudian yang memberikan makanan yang menarik, kontras antara karamel renyah dan custard
lembut memberikan sensasi yang unik dan kekinian di mata mereka. Seperti yang kita ketahui, biasanya remaja-remaja ini sangat FOMO, bisa dibilang FOMO dengan makanan, rasa yang terbaru seperti itu. Kemudian rasa yang tidak terlalu berat, potensi untuk ditingkatkan dan cocok untuk bersosialisasi. Untuk orang dewasa itu kenangan akan dessert klasik berkualitas. Bagi orang dewasa, creme brulee membangkitkan kenangan akan hidangan penutup klasik dan yang elegan. Kemudian apresiasi terhadap keseimbangan rasa dan tekstur. Dewasa lebih mampu menghargai keseimbangan rasa manis yang lembut dan tekstur yang kontras dalam sebuah hidangan. Kemudian pilihan yang elegan dan tidak berlebihan. Creme brulee ini sering dianggap sebagai pilihan dessert yang elegan, namun tidak terlalu ramai atau berlebihan, dan cocok juga untuk berbagai kesempatan. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas rasa. Creme brulee dapat didefinisikan dengan berbagai rasa yang lebih kompleks dan menarik bagi lidah dewasa seperti vanilla bean, asli, kopi, lavender, atau rempah-rempah. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, kami melakukan strategi pemasaran ini offline maupun online. Contoh offline itu kami akan mengadakan pop-up booth, bazar event, street food, kemudian face to face juga. Kalau dari online-nya kami melakukannya dari sosial media, yaitu Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Biel. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu resiko, yang dimana resiko ini tidak akan terlepas dari yang namanya bisnis ya. Mulai dari keuangan, di mana cash flow yang negatif, yang artinya resiko tidak kembali modal, yang menandakan yang bisa mengakibatkan kita mengalami kerugian, di mana modal kita tuh tertahan di bisnis yang kita mulai. Nah, yang kedua yaitu pemasaran, di mana strategi marketing yang kurang menarik dan munculnya banyak pesaing, yang di mana resiko dalam pemasaran ini seringkali muncul di bisnis-bisnis lainnya, bukan hanya di creme brulee ya, di mana cara pemaparan atau cara promosi barang atau jasa kita ini terkadang kurang menarik untuk menarik minat para pembeli atau konsumen kita. Nah, yang resiko ketiganya itu operasional, yang dimana keterlambatan produksi, dimana di saat permintaan semakin tinggi, produksi kita malah makin menjadi lambat, di mana operasional yang tidak teratur bisa mengakibatkan hancurnya kepercayaan konsumen kepada kita. Nah, risiko yang keempat yaitu produk, di mana produk terkontaminasi bahan bakunya, yang khususnya whipped cream dan gula yang menurunkan kualitas produk. Nah, bagian selanjutnya yaitu modal. Nah,
Bisa kita lihat di diagram di sini, di mana biaya operasional sebesar 9.960.000, biaya tenaga kerja langsung 1.700.000, biaya bahan baku 13.182.156 rupiah, dan biaya overhead pabriknya 12.840.000. Nah, di diagramnya kita bisa lihat di mana posisi biaya bahan baku berada di posisi pertama dengan nilainya 13 juta, disusul biaya overhead pabrik, baru biaya operasional dan biaya tenaga kerja langsung. Di keuangannya, di sini kami menggunakan biaya keuangannya itu sesuai dengan 26.223.552 rupiah. Kami konsisten selama 5 tahun memprediksinya, dan present value, di mana present value ini perbedaan nilai mata uang hari ini di masa depan, yang artinya jika konsisten modal dari tahun pertama sampai tahun kelima, maka akan mengalami penurunan keuntungan, yang artinya bisa dikatakan investasinya tidak baik. Nah, slide selanjutnya itu, ini adalah poster kami yang akan kami gunakan nanti pas bazar, yang mencantumkan varian-varian rasa atau topping kami nantinya, dan juga memberikan harga dan nomor WA untuk bisa nanti pre-order. Thank you. Baik, sekian Pak dari presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, persilakan Pak. Ya, terima kasih atas penyajiannya kelompok Golden Chocolate. Ini produk makanan dari Prancis yang atasnya dibakar ya, betul ya? Iya benar, gula yang dibakar di atas dessertnya. Kalau yang atasnya pakai topping buah, saya ada lihat gambarnya tadi. Itu juga dibakar. Enggak Pak, yang dibakarnya tuh setelah produknya jadi kan Pak, dimasak kan atau di oven kan. Nah, ditaburi gula, baru di torch. Habis di torch, kalau ada permintaan mau ditambahkan topping, baru ditambahkan topping setelah gulanya tuh di torch. Jadi kayak semacam penghias gitu aja Pak. Ya, kalau gulanya dibakar sampai hitam. Enggak Pak, untuk gimana ya, untuk memberikan sensasi renyahnya Pak, pas disendok gini kan, kayak rasa keras gitu, apalagi Ya, itu berarti memberikan tekstur pada permukaan makanan. itu ya Pak. Tapi kalau penggunaan torch, kalian wadahnya pakai apa? Plastik atau stainless? Wadahnya kami pakai stainless Pak, biar tidak terbakar gitu. Ya, lalu yang disajikan kepada konsumen tetap pakai stainless. Iya Pak, udah langsung pakai wadah itu Pak. Ada juga orang alternatif pakai di alas aluminium foil untuk produk seperti ini. Iya, kami pakai cup foil itu Pak, yang ketika dimasukin oven, ya langsung itu juga yang kami berikan sama pembeli. Berarti wadahnya plastik, terus di alas pakai aluminium foil itu. Bukan plastik sih Pak, udah ada cup foilnya langsung. Jadi pas di torch itu nggak bakal terbakar. Foilnya terbuat dari apa? Berarti yang foilnya tuh yang di dalamnya foil, di luarnya plastik maksud Bapak gitu ya? Saya nggak tahu, mungkin saya tanya. Oh, terbuat dari plastik sih Pak memang luarnya, cuman dalamnya cup foil, aluminium foil. Jadi tahan panas.
Tadi Abdul bilang steril. Salah sebut deh. Sorry Pak, salah. Ya, satu tim tidak boleh saling menyalahkan, harus saling mensupport jawaban. Nggak boleh menyalahkan teman. Terus makanan yang langsung dibakar kena api, apakah itu tidak menyebabkan sakit kanker? Maaf Pak, suara Bapak kurang jelas. Saya kalau buka kamera selalu kayak gini masalahnya. Oke, kalau makanan langsung dibakar, apakah tidak menimbulkan penyakit kanker? Langsung kena api. Itu dibakarnya nggak terlalu sampai gosong kali sih Pak, lebih ke kayak karamel. Betul, karena kan bisa dibuat dengan beberapa cara. Salah satunya, kayak pakai kuali, kayak tabur gula, kasih air, nanti airnya menguap, karamelnya akan mengeras sendirinya. Itu kan secara tidak langsung kena api. Tapi kalau yang kalian ini kan langsung kena api. Apa inovasi unggulan dari produk kalian? Apa inovasi unggulan dari produk kalian? Maaf Pak, boleh ulang Pak, suaranya agak terputus Pak. Apa inovasi unggulan dari produk kalian? Oh, baik, saya akan bantu jawab Pak. Inovasi keunggulan dari produk kami itu yang pertama mungkin ada beberapa kompetitor yang memiliki bentuk atau tekstur yang sama dengan kami, tetapi untuk rasa pasti beda dengan kompetitor lainnya Pak. Karena di produk kami ini kami lebih menekankan rasa susu yang segar dibandingkan dengan campuran lainnya. Mungkin dari kompetitor lain itu perbandingan susu sama air itu lebih banyak di airnya. Nah, kalau kami enggak Pak, bisa dibilang kami 80-85% itu lebih ke rasa susunya, sehingga rasanya itu lebih banyak diminati kalangan-kalangan Pak. Kemudian dari harga yang sangat ramah di kantong bisa dibilang Pak. Kemudian dari segi toppingnya juga kami lebih fokus ke buah-buah yang benar segar gitu Pak. Kalian telur dari mana? Nah, bahan baku telur dari mana? Maaf Pak, terputus Pak suaranya. Mendapatkan bahan baku telur dari mana? Bisa dari pasar atau swalayan Pak, bahan baku telurnya. Apakah yakin selalu ada barangnya tersedia? Kalau untuk telur sih Pak, nggak mungkin bakal kosong dia Pak, soalnya dia bakal tetap ada deh. Bakalan Karena tetap, kami ya, bakalan tetap ada sih pasti. Kan harga bisa naik kalau barang mulai langka. Nah, itu dia Pak, kami cari pelanggan Pak, yang namanya pelanggan. Jadi saat harga telur melonjak, pastinya mereka
penjual memberi ke kami itu harga khusus gitu, Pak. Apa nama Jadi tempatnya? Nama tempatnya tadi ya, apa? Pak. Nama tempatnya tadi apa disebutnya? Pelanggan. Distributor maksudnya. Oh, distributor. Ya, salah sebut ya, Pak. Kalau untuk dapatkan bahan baku susu dari mana? Susu kami lebih ke toko bahan kue, Pak. Karena di toko bahan kue pastinya stok susu yang kami inginkan itu selalu ready, Pak. Bukan hanya susu aja, seperti gula, keju, dan sedikit tepung pasti bakalan ready, Pak. Apakah produknya itu aman untuk semua orang? Bisa dikatakan tidak sih, Pak. Soalnya kan produk kami ini kan bahan dasarnya tuh telur. Jadi kan masih ada orang yang alergi dengan telur ya. Jadi kami khususkan produk kami ini untuk orang-orang yang tidak alergi telur. Nah, apalagi produk kami ini cocok untuk orang-orang dewasa yang karena dia ini lembut, jadi dia nggak menyusahkan kayak umur 50 tahun itu, Pak. 50 tahun ke atas itu. Apalagi kalau bagi anak-anak kayak menarik gitu. Apalagi dengan teksturnya dan rasanya yang manis gitu. Apalagi harganya yang terjangkau untuk kalangan ke bawah, Pak. Untuk satu cup golden Chongdei ini, satu cup ya, itu telurnya berapa butir? Kami mainnya resep, Pak. Kalau untuk per resep itu satu resep dia dapatnya 5-6 cup, itu kami membutuhkan 3 butir telur, Pak. Berarti hitungannya setengah butir per cup rata-rata ya, benar begitu? Ya, kalau dia dihitung per cupnya, iya, Pak. Kurang lebihnya. Oke, kurang lebih. Berarti telurnya itu full atau ada dipisah kuning dan putihnya? Maaf, Pak, bisa diulang tuh? Untuk telurnya, apakah dipakai full semua atau kuning saja atau putihnya saja? Kami pakai semuanya, Pak, putih sama kuningnya. Kalau dipakai semua, berarti kan kandungan kolesterol tertinggi itu ada pada kuning telur. Dan tadi dikatakan aman untuk usia 50 ke atas. Itu gimana? Biasanya kan mereka takut kolesterol untuk yang usia itu. Dan perhatikan juga, orang-orang yang usia 50 ke atas itu bukanlah generasi yang suka makan makanan modern. Silakan dijawab. Saya ingin bantu jawab, Pak. Dari info yang Christine baca, itu untuk asupan harian yang direkomendasikan untuk para yang memiliki penyakit kolesterol itu 300 mg per harinya. Nah, kandungan kolesterol pada kuning telur itu mengandung 186 mg. Nah, sedangkan telur yang kami gunakan itu kan 1 cup itu kan nggak semua ya, Pak. Jadi kurang lebih setengah butir lah ya. Jadi masih termasuk aman sih, Pak.
Karena mereka juga udah tahu nih, udah memiliki penyakit kolesterol, jadi mereka juga nggak boleh makannya berlebihan. Apalagi dessert kami ini cocoknya tuh dimakan tuh pas, contohnya nih habis makan pedas-pedas. Nah ini tuh bisa meredakan hilangnya pedas itu. Jadi kalau mereka tergantung orangnya juga sih Pak, harus bisa membatasi kadar gula yang masuk ke tubuh mereka. Christian juga mau revisi tadi Pak, telur yang kami gunakan itu cuma kuning telurnya aja Pak, nggak 1 butir telur full. Oke. Bisa bantu jelaskan bauran pemasaran dari produk ini? Mohon maaf Pak, bisa diulang dulu Pak. Bisa bantu jelaskan bauran pemasaran dari produk kalian? Bauran pemasaran itu ada salah satunya itu ada harga ya Pak, di mana kami melakukan penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk kami. Nah, kami juga memberikan strategi, itu memberikan diskon yang cukup bisa menggiurkan para pembeli lah. Contohnya bisa beli 5 gratis 1, atau kami juga nanti di bazar rencananya kami akan bikin kayak apa namanya tuh? Grand prize gitu Pak. Jadi nanti setiap satu pembelian crème brûlée kami itu, kami memberikan 1 kupon. Nah, kupon ini bisa kalau misalnya mereka beruntung ketika dibuka nanti, itu mereka bisa mendapatkan grand prize yang mereka nggak tahu lah apa gitu ya, jadi kami yang menyediakannya. Dan metode pembayaran juga, kami mengusahakan untuk bisa transfer ataupun melakukan cash dari manapun. Apalagi sudah ada bank yang disediakan tanpa biaya admin lagi ya kalau misalnya melakukan transfer di bank lain gitu. Nah untuk tempat, itu kami belum ada menyediakan tempat toko offline, tapi kami sudah membuka di online ya, di Instagram. Jadi kami belum ada menyediakan toko fisiknya gitu ya, toko offline-nya. Untuk promosi, kami melakukan promosi iklan melalui story Instagram, story Facebook, feed Instagram, face to face juga tadi, hubungan pemasaran langsung. Gitu, Pak. Oke, saya terima kasih atas penjelasannya. Silakan ditutup. Terima kasih Pak. Baik, demikian dari presentasi kami. Terima kasih Pak. Sama-sama.